Baik, gini saya panggil Ustadz ya. Saya menyamakan Ustadz, pemateri, sumber dan lain sebagainya di sini. Soal membedakan filsafat sebagai proses dan filsafat sebagai produk. Tadi dikatakan bahwa filsafat sebagai proses itu jangan dianggap buruk karena itu memang sesuatu yang diinstruksikan bahkan oleh agama Islam sendiri. Saya setuju banget itu. Tapi yang kedua yaitu filsafat sebagai produk itu boleh suka, boleh tidak. Tetapi saya merasa kalau seandainya filsafat sebagai proses, ada ulama misalnya ya mencoba untuk melarang juga orang untuk berfilsafat sebagai proses, kayaknya juga ada benarnya, Pak. Maksudnya di sini adalah jangan berpikir dalam hal misalnya diajari ilmu logika dan lain sebagainya. Karena begini, Pak, filsafat sebagai proses itu juga saya pikir ada bahayanya. Kenapa? Pada saat orang berfilsafat secara mendalam atau berpikir mendalam tapi dia tak punya bahan, habislah dia, akhirnya dia memproduksi produk-produk pikiran yang juga berbahaya bagi dia sendiri. Dan khawatirnya filsafat itu hasilnya kalau bukan bejat maka bijak, kalau nggak bijak bejat gitu. Tapi saya sendiri orang-orang yang sangat suka berfilsafat. Saya merasa tak berfilsafat nanti akhirnya ada yang kita percayai di kepala kita dan itu berbahaya sampai akhirnya pikiran yang negatif atau berbahaya menghasilkan tindakan yang berbahaya. Tapi yang mau saya tanyakan tadi itu, menurut Bapak bagaimana kalau ada ulama yang mencoba untuk melarang filsafat sebagai proses karena khawatir orang itu nanti akan berpikir mendalam tapi tak punya bahan dalam berpikir sampai akhirnya menghasilkan produk yang sangat negatif bagi dirinya. Yang tadinya rambutnya bagus jadi compang-camping, yang tadinya celananya bagus jadi sobek-sobek, yang tadinya hidupnya rapi-rapi aja tapi sekarang sudah mulai pemalas dan lain sebagainya. Kenapa, Pak? Orang yang berpikir mendalam itu rupanya juga fisiknya pun capek dan biasanya dia akhirnya lelah dan lain sebagainya. Oke, itu aja. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pertanyaan yang kedua yang pakai jaket kopiah hitam. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Okta Cahya. Simpel saja pertanyaan saya, sebenarnya sedikit menyinggung tentang filsafat, bahwa ada sebagian kalangan atau mungkin bahkan mayoritas masyarakat kita, termasuk sebagian dari kalangan agamawan kita dalam tanda petik gitu kan. Nah, di situ memandang filsafat sebagai sesuatu yang horor, angker gitu, medeni gitulah pokoknya. Dengan alasan ya seperti halnya beberapa pendapat ada yang sampai melarang jangan belajar filsafat, nanti jauh dari Tuhan, ateis dan macam-macamnya atau agnostik. Nah, dari sini saya teringat salah seorang tokoh filsafat dari kalau nggak salah Jerman ya, Nietzsche. Beliau ini mengatakan Tuhan telah mati dan kita telah membunuhnya. Nah, di sini menurut saya pandangan Nietzsche malah Islami. Kok bisa ya kan? Nah, iya gue. Nah, sebenarnya pandangan Nietzsche ini menurut tafsiran saya berusaha menafsirkan apa yang diungkapkan Nietzsche, yaitu bahwa Nietzsche ini sedang mengkritisi orang-orang beragama. Katanya Tuhan itu mengajarkan cinta dan kasih sayang. Kalau dalam Islam ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa atas nama Tuhan, atas nama agama saling gontok-gontokan, caci maki, dan kemudian ya saling berperang, saling membunuh dan satu sama lain. Akhirnya alam ini pun juga rusak. Kita melihat beberapa ya situasi-situasi yang ada di Timur Tengah sana. Pasti banyak sekali yang mengatasnamakan agama dan macam-macam. Nah, kita melihat fenomena perang salib dan macam-macamnya. Nah, dari sini berarti kan di sini filsafat itu sebagai sesuatu yang horor. Bagaimana cara kita atau kata sebagai seorang orang yang berusaha untuk berfilsafat membumikan filsafat itu sendiri agar bisa diterima oleh kalangan masyarakat banyak, karena masyarakat kita pun juga masih, mohon maaf, mungkin masih ada yang awam di bidang filsafat gitu kan, ya taunya filsafat itu sesuatu yang ngeri. Ini menurut pandangan saya karena filsafat itu sendiri sekarang masih dalam ruang lingkup lingkaran elitis dalam maksudnya di sini ialah
hanya untuk kalangan akademisi, mahasiswa khususnya di bidang orang yang terjun di ranah dunia filsafat, sehingga untuk membumi itu pun agak susah. Nah, mungkin itu saja gimana tips atau cara-cara agar filsafat itu bisa membumi, bisa diterima oleh orang banyak itu aja. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo penanya yang ketiga pakai jaket di belakang, masnya itu, nah yang berdiri. Semoga langsung mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Saputra dari Amikom. Nah, yang mau saya tanyakan, sekarang kan banyak sekali karangan-karangan filsafat barat yang itu menyesatkan kepada umat Islam. Misalnya kalau di perpustakaan nasional itu banyak sekali buku-buku yang mereka itu tidak, penjelasannya itu mereka tidak mengakui adanya Tuhan, kemudian sangat menyesatkan itu bagi umat Islam. Nah, yang saya tanyakan, adakah batasan-batasan bagi seorang muslim yang pemula untuk belajar filsafat agar tidak tersesat kepada ajaran-ajaran filsafat barat yang menyesatkan seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, masnya monggo ajukan tangan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf saya berdiri ya biar kelihatan kalau saya ini orang tampan gitu. Saya mau bertanya kepada Bapak Profesor Fahrudin Faiz ya. Benar ya sudah Pak Profesor? Ya kita doakan semoga beliau profesor. Amin. Jadi begini, saya tadi kan mendengar bahwasanya Pak Fahrudin menerangkan kalau kita itu belajar ilmu itu nggak boleh separuh-separuh, harus sempurna gitu ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, semenjak kapan Pak Fahrudin ini senang gitu dengan filsafat? Ataukah semenjak SMA gitu, keluar dari rumah kemudian melihat hujan, airnya menetes, wah dari mana Kak engkau air gitu kan? Kemudian senang dengan filsafat gitu kan? Ya terima kasih, itu saja. Terima kasih. Monggo Ustaz langsung dijawab Pak. Oke, pertanyaannya mirip-mirip ya, 4. Yang enggak mirip cuma yang terakhir. Ya, tak jawab dulu yang terakhir. Sejak kapan senang dengan filsafat? Saya dulu masuk jurusan filsafat itu enggak sengaja sebenarnya. Jadi berarti ndak SMA ya, SMA kuliah aja ndak sengaja. Pokoknya ndak ngerti sama kayak kalian. Ndak zaman mahasiswa pun ndak ngerti filsafat itu jurusan apa. Saya dulu masuk ke IAIN zaman dulu sebelum UIN itu bebas tes masuk ke sana. Cuma agak males kuliah. Terus waktu pendaftaran sama yang daftar ditanya, "Mas, ambil jurusan apa?" Sampean kan bebas tes, ngambil apa saja langsung diterima. Karena saya agak malas kuliah, terus saya tanya, "Pak, di sini yang paling ndak laku jurusan apa ya?" Ya, bayanganku itu kalau ndak laku kan kuliah ndak serius-serius amat, santai wae. Akhirnya, oh yang paling ndak laku ya iki Mas, filsafat ini. Sampean kalau mau ya wis Pak, ini aja filsafat. Ya. Jadi jangan dibayangkan aku serius membaca apa terus enggak sengaja aja masuk ke filsafat. Kuliah filsafat 4 tahun punjul sidik. Itu pun lulus saya merasa masih enggak ngerti apa-apa, wong kuliah juga sak senenge paling kerjaannya ya pewacaran aja sama jalan-jalan aja sama keluar-keluar. Jadi dulu orang melihatnya, memang mahasiswa filsafat sejati ini. Hidupnya kacau, ndak karu-karuan. Tapi ndak, ya memang males aja zaman itu. Nanti ada momen ketika apa ya, itu mungkin ini agak rahasia kalau dalam ilmu-ilmu Islam itu. Setiap orang akan mengalami, kalau bahasa baratnya momen eureka. Kalau orang Jawa menyebutnya meletik. Ketika tiba-tiba pikiranmu kayak terbuka terus, iya berarti yang dimaksud ini. Nanti ada momen itu dalam hidupmu, carilah.
Dan kalau saya menemukannya justru setelah kuliah S1, setelah lulus S1. Kalau S1 ilmunya paling ilmu hafalan, itu pun ya hilangnya setelah ujian. Ilmu hafalan kan gitu, mau ujian dihafalkan, begitu ujian selesai lupa sudah. Jadi sama kayak kalian, mungkin lebih bagus kalian mau serius. Saya dulu ndak ada forum-forum gini terus saya datang ikut, itu dulu ndak ada. Gawenane nongkrong, paling angkringan, paling itu zaman dulu. Jadi ndak ada itu, tapi ada momen ini. Momen orang Jawa menyebutnya meletek, ketika tiba-tiba aku ngerti sedikit dan ingin ngerti lebih banyak. Terus kayak orang penasaran, terus dijelajahi semuanya. Dan persis kayak kalau ada pepatah, orang itu semakin banyak ngerti semakin menunduk. Menunduk itu bukan berarti terus kemana-mana dingkluk, tapi semakin merasa ndak tahu. Ini bukan dibuat-buat, bukan kok aku ini pinter loh, aku tak tawadhu aja sekarang. Ndak gitu. Itu dibuat-buat namanya. Tapi orang pinter beneran itu dia sadar bener banyak hal yang belum dia tahu dan harusnya dia tahu. Itu yang membuat dia terus agak tawadhu, agak menunduk gitu. Kan orang itu kan biasanya ketika pengetahuan satu terungkap, di balik pengetahuan satu yang terungkap ini ribuan puluhan pertanyaan lain muncul, kan selalu begitu. Sama lah kalau kalian tiba-tiba punya temen cowok dan cewek, kemarin jalan bareng aja kita bertiga, tiba-tiba sekarang pacaran, kan terus kamu pertanyaannya sekarang banyak. Itu nembaknya kapan, pendekatannya seperti apa, kapan saja, itu kan pertanyaan jadi banyak. Begitu satu pengetahuan terungkap, banyak pertanyaan muncul. Ikuti terus momen ini, nanti lama-lama momen meletik tadi akan membentuk kalian jadi sesuatu. Itu dulu yang saya alami begitu. Jadi pertanyaan terakhir itu ya, sejak kapan Bapak kenal filsafat? Ya kalau bahasanya guyonannya dulu teman-teman di kampus itu, saya dulu tersesat di jalan yang benar. Bahasamu kan sering begitu, kesasar tapi kok ya pas. Nah, jadi kalau saya ngomong daki-daki tentang filsafat kayak tadi itu ya ketemunya belakangan. Oh, ternyata filsafat itu penting toh. Itu belakangan ketemunya, tidak di awal. Oke. Sekarang 3 pertanyaan yang lain tentang stigma dan jalan keluarnya terhadap filsafat. Yang pertama untuk kalian yang akademisi. Kalian kan pasti juga di kampusmu sedikit banyak ada mata kuliah filsafat. Kalian ngerti filsafat dan insya Allah tidak ada yang benci filsafat. Alhamdulillah. Kalau bahasanya Ibnu Rus, kalian ini termasuk kelompok hakimiyun, orang yang bisa menangkap hikmah. Di luar itu ada orang yang kelompok khotobiyun. Ini tidak bisa, orang ini harus dituntun. Kalau jalan sendiri nanti agak susah, ketemunya bisa kesasar-sasar. Ada kelompok kedua namanya jadaliyun. Kalau yang kedua ini dituntun dia tidak mau, tapi hikmah tidak bisa menangkap. Caranya apa? Jadal, diajak diskusi sering-sering. Itu kalau solusi dari Ibnu Rus ya, orang ini ada 3 level ini ya, perlakukan sesuai levelnya masing-masing. Kalian yang orang-orang kampus, tolong jangan jadi bebannya masyarakat. Iyalah filsafat itu penting, kalian punya wawasan luar biasa tentang filsafat, tapi ketika harus turun dan memberi manfaat ke masyarakat, ya kemaslah kebaikan, kebenaran, kebijaksanaan ilmumu di level yang bisa ditangkap oleh masyarakat. Jangan kalian nanti pulang ke masyarakat malah bikin bingung, bikin ontaran-ontaran masyarakat. Nanti disuruh khutbah Jumat, temamu Tuhan sudah mati. Ya, loh, kalau kalian ngerti bahwa ini sebenarnya filosofinya bagus kok Pak, anak-anak, sampaikan di levelnya mereka, biar mereka menerjemahkan untuk kehidupan mereka. Tadi kan ada gimana Pak membumikan filsafat. Membumikan filsafat itu sebenarnya gagasan-gagasan besar para filosof itu, kalau kamu kontekkan untuk hidupmu, itu hidup yang bagian mana dan seperti apa.
Sama kayak tadi loh, Tuhan sudah mati dan kita yang membunuhnya. Maksudnya apa sih? Kalau saya membacanya simple, orang beragama itu loh, perilakunya kok ndak kayak orang beragama, kan gitu sebenarnya. Itu kayak dia membunuh Tuhannya sendiri. Ngakunya punya Tuhan tapi hidupnya tidak mencerminkan orang yang kayak punya Tuhan. Peradaban beragama terus banyak rusaknya. Oh berarti sebenarnya kita sendiri yang bunuh Tuhan kita. Nah itu mungkin gampangannya gitu. Cuma kalau di masyarakat jangan pakai idiom-idiom yang membingungkan. Kalau memang mau ngajari itu ya pakai bungkus-bungkus terminologi yang gampang. Mbak ya Pak, ya kalau beragama harus konsisten dong. Kalau sudah syahadat ngaku ada Allah, ya perilakunya sesuai dengan keinginannya, biar tidak kita membunuh Tuhan. Itu namanya mengemas di level mereka. Jadi kalau tadi ada yang tanya, Pak, berpikir itu kan kalau dibiarkan saja bisa sesat, makanya belajar. Kan setiap orang tidak mungkin belajar. Setiap momen jadikan kesempatan untuk belajar. Dan orang itu kan di levelnya masing-masing, saya sebut tadi bilang filosof itu pasti dia berpikir. Kalau di teorinya Imam Ghazali tidak usah khawatir, asal orang ini tidak nyeleweng dari fitrahnya, tidak mungkin antara mencuri dan membantu dia milih mencuri. Pasti dia tetap milih membantu ini yang lebih baik. Jadi akal itu fitrahnya positif sebenarnya. Kenapa akal jadi tidak positif? Ada yang menunggangi, biasanya nafsu. Itu kalau ini teorinya Imam Ghazali. Jadi berpikir kan bisa sesat Pak. Iya, makanya harus belajar. Kalau berpikir pasti hasilnya bagus, tidak perlu ada mata kuliah logika, tidak perlu ada pelajaran ilmu mantek. Harus ada ilmunya, karena berpikir itu ada yang alamiah, ada yang ilmiah. Seolah-olah gampang, Pak, saya nggak pakai kuliah filsafat, nggak pakai logika sudah bisa mikir. Ya, cuma hati-hati kadang-kadang keliru. Setiap bapak adalah laki-laki, saya laki-laki, maka saya kan tidak mesti. Makanya kamu perlu kuliah ilmu mantek. Jadi kuncinya nanti di situ. Bukan berarti Pak berpikir itu bisa keliru kan Pak, berarti tidak usah mikir aja, ya ndak. Kesimpulannya awas keliru. Jadi ya berpikir bisa keliru, kalau tidak mikir tambah keliru. Jadi biarkan orang berpikir, ya pasti saja di level dan di posisinya masing-masing. Karena kunci hidup manusia saya bilang tadi di berpikir yang sebagai proses. Kalau yang as product, kamu tidak menyentuh itu sama sekali pun tidak apa-apa, kecuali mahasiswa filsafat yang harus menyentuh itu. Tapi as proses kita harus berpikir, diperintah atau tidak diperintah, kalau kita ingin tetap jadi manusia ya harus mau berpikir. Terus Pak, filsafat itu kesannya kan horor Pak, angker, elit dan macam-macam. Sebenarnya ilmu filsafat itu sama saja kayak ilmu yang lain. Kan susah Pak, susah karena bukan bidangmu. Bagi saya matematika itu susah. Wong aku memang ndak kuliah matematika. Fisika itu susah, aku ndak kuliah fisika. Seni itu susah karena saya ndak kuliah seni. Jadi kalau ada yang tanya, filsafat itu kan susah. Ya ilmu apa saja susah kalau kita ndak mendalami dan bukan bidang kita. Kalau kita mendalami dan bidang kita ya mudah. Apalagi kita mau istiqomah belajar, insya Allah nanti mudah. Jadi jawabannya sebenarnya sesederhana itu. Kayak kalian bingung misalnya, oh kitab kuning itu kan susahnya luar biasa Pak. Ya karena kamu tidak mendalami. Bagi yang mendalami simple. Ngeri Pak filsafat itu Pak. Ya ngeri karena kamu lihat bagian yang ngeri-ngeri. Yang indah-indah, yang lucu-lucu juga banyak. Filsafat itu bagian lucunya kan banyak. Kalau saya ngaji itu sering saya potong dikit-dikit untuk teman-teman yang ngaji itu kan bagian-bagian uniknya para filosof. Ada yang lucu-lucu, ada filosof namanya John Dewey itu waktu dimarahi ayahnya. Jadi waktu muda dia satu ketika mecahin televisi terus mau dimarahi oleh ayahnya. Ketika ayahnya bilang,
Wahid John Dwe, dasar anak kurang ajar. Bapak kok ngomong jelek? Lo ndak, dasar anak kurang ajar itu adalah kata-kata yang ndak boleh diucapkan. Itu kan jadi awalnya maki-maki tapi terus belakangnya kan nggak jadi maki-maki. Kurang ajar, terus kamu kaget orang ini maki, adalah kata-kata yang tabu untuk diucapkan orang waras. Itu kan nggak jadi maki-maki kan akhirnya. Ini teorinya filsafat bahasa. Sama kayak kalau ngomong gini ya, semua yang di ruangan ini adalah pembohong. Itu seolah-olah sederhana tapi rumit kalau dipikir. Kalau semua yang di ruangan ini pembohong, berarti saya kan juga masuk pembohong. Kalau saya masuk pembohong, berarti yang saya ucapkan tadi kan bohong. Kalau saya ngomong semua yang di ruangan ini pembohong, berarti kebalikannya, berarti kan wong saya pembohong. Berarti semua yang di ruangan ini jujur. Cuma kalau semua yang di ruangan ini jujur, berarti kan saya juga masuk jujur toh. Loh, kalau saya masuk jujur, yang saya omongkan tadi berarti jujur. Semua yang di ruangan ini pembohong. Tapi kalau semua iya. Jadi itu rasanya kok rumit ya. Itu logika belajar. Namanya tautologi. Jadi itu contohnya. Ndak rumit kok belajar. Ndak harus dianggap ngeri belajar filsafat, itu biasa saja. Malah banyak yang penting-penting.